Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. My name is Ahmad Bayhaki. Kembali lagi di channel saya, yaitu Doyan Nyontek. Oke guys, di part 3 ini saya akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa sih yang harus kalian ketahui tentang materi kali ini? Simak video berikut ini. Sebelum memulai video kali ini, gue akan memaksa kalian untuk pencet tombol merah di aplikasi YouTube. Dan jangan lupa dikasih like dan komen di video kali ini, karena sifatnya kalian ini adalah pemaksaan. Terima kasih. Oke guys, sebelum dimulai videonya, kalian bisa buka channel YouTube Brian Givan. Di sana banyak sekali video tentang pajak yang bisa kalian tonton sebelum video saya. Ada banyak video tentang dasar pajak, sistem pajak, tarif pajak, atau perhitungan PPh pasal 21. Nah, ya, jangan lupa di-subscribe ya sahabat. Terima kasih. Nah, sistem pajak. Sistem pajak itu diatur dalam 5 undang-undang, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan Baru. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan juga Pajak Penjualan atas barang mewah. Selanjutnya adalah yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Cukai. Selanjutnya adalah NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Apa sih fungsi NPWP itu? Fungsi NPWP yang paling utama adalah sebagai alat dalam segala macam bentuk administrasi perpajakan. Fungsi NPWP dalam perpajakan adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, syarat dan cara membuat NPWP yaitu yang pertama adalah siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Yang kedua adalah data ke KTP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Yang ketiga adalah isi formulir pengajuan NPWP. Yang keempat, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Nah, yang kelima adalah menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kalian juga bisa mendaftar NPWP online, nggak pakai ribet, simple, nggak pakai capek panas-panasan. Ya intinya lu bisa buat sambil rebahan juga bisa. Nah, ini link pendaftaran NPWP tersebut. Selanjutnya adalah NPPKP, nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dengan demikian terikat kewajibannya. Bagaimana nih ya, yang cuma usaha kecil-kecilan, apakah juga terkena pajak? Kecil ya. Memangnya tidak suka yang besar. Oke, berdasarkan PMK nomor 6197 garis miring PMK 03 garis miring 2013, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat memperoleh hal sebagai PKP. Nah, di setiap ada kartu pasti ada fungsinya nih, guys. Jadi fungsi NPPKP itu ada 3, yaitu fungsi NPPKP adalah 1. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga adalah untuk pengawasan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya adalah SPT. Nah, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak.
objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya adalah surat pemberitahuan atau SPT, yaitu tentu saja dengan sarana untuk mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, baik itu pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan, harta dan kewajiban, dan potongan pajak orang pribadi atau badan lain. Nah, bagi pengusaha yang kena pajak PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sebenarnya terutang dan melaporkan sejumlah komponen. Jadi gini, ada dua cara melaporkan SPT, yaitu tata cara pelaporan SPT. Yang pertama adalah pelaporan SPT secara manual. Tata cara pelaporan SPT secara manual dilakukan wajib pajak atau PKP dengan tahapan yang satu, pengambilan formulir SPT. Kedua, pengisian SPT benar, jelas, dan lengkap. Yang ketiga adalah pendatanganan SPT. Yang keempat adalah penyampaian SPT langsung ke KPP atau jasa pengiriman. Yang kedua adalah pelaporan SPT menggunakan e-filing atau secara online. Ya pokoknya apa sih yang nggak online di zaman pandemi COVID-19 ini. Ya kalian bisa melapor SPT secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal http://pajak.co.id atau http di jponline.pajak.co.id/akun/login atau penyedia layanan SPT elektronik atau application service provider SP, yaitu ada 4 contoh di sebelah sini. Yang ketiga adalah pelaporan SPT menggunakan e-form. E-form merupakan formulir SPT elektronik file dengan instansi SPDL yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer yang disediakan di Ditjen Pajak setelah SPT tahunan dibuat secara offline. Wajib pajak bisa langsung mengupload SPT-nya secara online via DJP online. Nah, setelah kalau misalkan lu nggak bayar atau lari dari kewajiban membayar pajak, nah berikut ini adalah denda dari lo lari dari kewajiban membayar pajak. Yang satu adalah terlambat lapor SPT masa maupun tahunan, yaitu sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN. Yang kedua adalah sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang ketiga adalah sebesar 1 juta rupiah untuk SPT tahunan wajib pajak badan. Dan yang terakhir adalah sebesar 100.000 untuk SPT tahunan objek pajak. Nah guys, setiap lu bayar sesuatu pasti ada yang namanya kwitansi, baik lu beli barang dan juga bayar uang kuliah yang nggak dikasih diskon. Nah, di pajak juga ada namanya SSP, yaitu surat setoran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, bagaimana nih guys? Kalau kalian atau saya atau paman kalian atau gebetan kalian atau selingkuhan kalian atau pacar kalian kelebihan sewa pacar kalian maksudnya kelebihan bayar pajak, nah akan timbul yang namanya SKP, yaitu surat ketetapan pajak. SKP adalah surat ketetapan pajak yang meliputi kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Macam-macam surat ketetapan pajak SKP ada 4, yaitu yang pertama adalah surat tagihan pajak atau STP, yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang terakhir adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKB. Nah, ini terakhir nih. Terakhir, oke. Nah, STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda surat tagihan pajak. Dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga adalah apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat adalah apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima adalah apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Yang terakhir adalah yang keenam, pengusaha kena pajak tetap
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak dapat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Penerbitan surat tagihan pajak akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutama pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Nah, itu guys sedikit pengetahuan tentang materi ketentuan pajak. Mungkin banyak sekali kata-kata dan juga pemikiran saya yang berfaedah. Oke guys, mungkin segitu aja dan nantikan saya seminggu lagi dan saya akan kembali dengan materi yang sama yang tidak akan habisnya selama saya menjadi seorang mahasiswa. Apa itu namanya? Yaitu tugas kuliah. Sekian dari saya, Ahmad Bayaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.